Aku nggak mau. Ikutin aja perintah ibu. Udah, kamu jangan ngelawan. Ini perintah dari dukun. Kamu harus berendam di danau ini sampai tengah malam. Gak, Ibu. Ibu, aku nggak berani ngakuin itu sama aja dengan musrik, Bu. Persetan dan musik-musikan. Nggak ada apa-apa, kamu diam dong. Udah, pokoknya kamu harus ngelakuin ini. Kamu harus melakukan ini. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak akan pernah lolos masuk PNS. Ayo, Ibu. Ayo, lakuin. Udah. Bu, nggak apa-apa, masuk aja. Ya udah, kamu berendam di situ ya. Ibu tega ngelakuin ini sama aku, Ibu. Ibu pergi dulu, karena syaratnya memang begitu. Kamu harus berendam di situ sendirian. Ibu jangan tinggalin aku, Ibu. Ibu. Ya ilah. Malih. Mogok lagi nih motor. Gini nih, motor kalau masih kredit. Jalannya juga setengah hati. Astagfirullahaladzim. Ini minta tolong tuh. Ya, tenggelam tuh anak orang. Ya Allah, Mbak! 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 Ya Allah! Diana! Jangan Diana, tunggu dulu! Anda tolong! Astagfirullahaladzim! Tolong! Ayo! Satu, dua, tiga. Kamu nggak apa-apa? Kamu ngapain malam-malam gini di danau, ha? Udah, aku mau pulang. Ayo, aku bantu pulang. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Aku akan bakarin menyan jimat Diana ini supaya lebih manjur. Dengan jimat ini, Diana akan lulus jadi PNS dan akan merubah nasib keluarga kita. Hah? Kok Bapak udah pulang? Cepet amat. Aduh, dingin amat ini. Keriput dan jari. Assalamualaikum, Tante. Waalaikumsalam. Loh, tadi saya nemuin Diana hampir tenggelam di danau, Tante. Saya nggak tahu kenapa Diana malam-malam ada di danau. Untung saya lewat. Kalau saya nggak lewat, Masya Allah, nggak ada yang nolongin, Tante. kamu nggak usah ikut campur urusan orang ya. Astagfirullahaladzim, Tante. Saya ngebantu anak Tante loh. Kalau saya nggak ngebantu, mungkin Diana tenggelam, Tante. Saya udah bilang kan, kamu nggak usah ikut campur urusan orang. Dan dia berendam itu karena saya yang suruh. Astagfirullahaladzim. Tante yang suruh. Tante sedang melakukan apa? Ritual. Tante, ritual-ritual seperti itu sangat dibenci oleh Allah, Tante. Itu bukan urusan kamu. Udah pergi sana. Maaf, Tante, ini emang bukan urusan saya. Dan bukan bermaksud saya untuk ikut campur.
Tapi tugas saya di sini sesama umat muslim untuk saling mengingatkan bahwa ritual-ritual yang Tante lakukan itu sama sekali tidak baik. Tidak akan mendatangkan keuntungan. Justru Allah sangat tidak suka dengan hal itu, Tante. Omong kosong! Saya tidak peduli dengan itu semua. Itu toh tidak mendatangkan uang buat saya. Tidak bikin saya kaya. Mama. Kamu pulang aja deh. Maaf, ada apa ini? Kok ribut-ribut? Ini nih. Cari urusan sama saya. Masuk kamu. Masuk! Aku... Om, Om, saya bukan bermaksud mengganggu. Tadi saya habis nyelamatin Diana, Om. Ada di danau hampir tenggelam. Dan menurut Tante katanya dia sedang melakukan ritual. Tolong Om, dikasih tahu Tante dan Diana jangan sampai berada di jalan yang salah, Om. Tolong maafin istri saya, Nak. Iya. Kalau gitu, Andra pamit dulu, Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Andra. Iya, sama-sama, Om. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ibu, ayo masuk. Ibu. Masuk. Masuk. Kamu bener-bener kan ibu udah bilang, kamu jangan berisik semua orang jadi tahu gak? Gara-gara kamu teriak-teriak. Kan ibu udah bilang, tahan. Ini kesempatan buat kamu. Dan kamu kenapa pulang cepat kayak gini? Tapi aku bener-bener takut, Bu. Itu ada sosok yang narik aku ke bawah, Bu. Alah, Cukup. Aduh, ibu. Bener-bener keterlaluan. Sudah pernah saya bilang, jangan pakai jimat-jimatan. Itu dosa, Bu, dosa. saya nggak peduli dengan dosa, Pak. Bapak dengan ibadah, Bapak menjadi kaya. Enggak kan? Ini kesempatan buat kita, Pak. Dengan jimat itu, dia bisa lolos dari PNS, Pak. Astagfirullah, istighfar, Bu, istighfar. Nyebut. Bapak aja yang nyebut. Saya mau hidup yang lebih layak. Emang Bapak dengan ibadah, Bapak bisa menjadi kaya. Bu. Tapi tidak dengan cara seperti ini, Bu. Masih banyak cara. Kalau memang ini rezeki kita, pasti milik kita, Bu. Udah deh, Pak. Udah. Cukup, Pak. Astagfirullahaladzim. Ada apa? Ibu nggak lihat apa-apa. Tadi ada sosok di tempat tidur aku, Ibu. Enggak, Ibu nggak lihat apa-apa. Jimat kamu mana sih? Jimat. Jimatnya di bawah bantal. Kamu jangan taruh di bawah bantal. Jimat itu kamu harus pakai. Kamu harus kalungkan ke badan kamu. Dia harus nempel sama badan kamu. Dengan jimat itu, nggak ada satu makhluk pun yang bisa nakutin ataupun ganggu kamu. Ngerti kamu? Ibu kan udah bilang kamu pakai jimat itu sebagai kalung di dalam baju kamu. Cepetan dong. Ayo.
Bu, tapi gimana kalau ketahuan? Namanya juga udah pakai jimat. Mana mungkin ketahuan? Udah cepetan, jangan sampai telat. Ibu yakin kamu pasti akan keterima jadi PNS. Pak, Diana pamit dulu ya. Hati-hati di jalan. Ingat pesan Bapak. Selalu berdoa dan memohon kepada Allah, ya. Halah, Pak. Mendingan diem, nggak usah kasih nasihat. Kayak doa Bapak tiap hari dikabulin aja. Enggak juga kan, Pak? Pak, Bapak nyari kerjaan aja masih susah. Sekarang aja apa? Bantu-bantu jadi kuli panggul di pasar. Ingat itu, Pak. Bu, selalu itu yang Ibu ungkit, ha? Istighfar, Bu. Istighfar. Allah memberi cobaan tidak akan melebihi dari beban manusianya, beban hambanya. Saya nggak butuh cobaan, saya nggak butuh ujian, Pak. Saya butuh duit. Astagfirullah. Ngerti nggak, Pak? Saya mau hari tua saya hidupnya enak. Saya punya nasib yang enak. Ya udah, sekarang kamu berangkat. Cepat! Kamu harus sampai duluan dari peserta yang lain. Ngerti? Cepetan! Buruan! Bu, Pak, pamit dulu. Hati-hati. Bu, tadi nggak ada ojek yang lewat lagi. Bisa telat nih kalau kayak gini. Semoga nanti nggak ketahuan. Aduh, tapi kalau naik bus bisa telat. Aku takut dimarahin ibu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, kamu udah nggak kenapa-napa? Nggak, alhamdulillah udah baikan kok. Alhamdulillah. Ih, rapi banget. Mau kemana? Mau ngelamar kerja? Bukan, mau tes PNS. Oh, tes PNS. Masya Allah. Ya emang lagi dibuka pendaftaran sekarang ya? Ya udah sini Andra anterin. Ah, ngerepotin gak sih? Gak, udah. Andra sekalian mau ke rumah Rukiah. Daripada di sini nggak ada angkutan. Benar. Bener. Udah, makasih ya. Ayo. Daripada terlambat, ntar baru tes masa udah terlambat. Ayo naik. Bisa? Sa. Oke. Kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Aduh. Kamu udah belajar kan buat tes PNS? Mas. Udah sini. Sini aja. Iya. Oke deh. Oke, makasih. Sama-sama. Diana, aku mau nanya sesuatu boleh nggak? Soal apa? Tapi jangan marah ya, jangan tersinggung. Aku mau nanya ini nih, soal ibu kamu. Ibu kamu tuh lagi banyak diomongin sama warga di kampung kita. Katanya ibu kamu suka pakai jimat. Benar itu? Tapi kamu nggak pakai jimat kan? Enggak kok. Ini kayaknya bentar lagi udah mau telat deh. Hah? Duluan ya. Oh gitu? Iya. Ya udah deh. Hati-hati ya, semoga keterima ya jadi PNS. Aduh, lulus nggak ya? Apa iya aku bisa ngelayan yang lain dan lulus tes? Semoga jimat yang aku pakai nggak ketahuan. Diana, Mila, Oh, ikut tes PNS? Iya dong. Gue nggak nyangka lo ikut juga. Katanya lo nggak mau jadi PNS. dipaksa ibu. Oh, terpaksa ya? Kalau terpaksa, mending gak usah ikut tes deh. Katanya sih ya, di sini ujiannya berat loh. Apalagi nggak bisa bawa contekan. Semua dijaga ketat dan diperiksa. Yang ketahuan bawa contekan, dia bakalan diusir. Ya, apalagi kalau lo bawa jimat.
Semoga dia nggak tahu soal jimat ini. Hei kamu, Cepetan sana. Kamu masuk ke ruangan periksa. Oh ya, sini tasnya. Angkat tangan kamu ke atas. Itu kalung apa? Ini kalung doang kok, Bu. Ayo buka. Ngapain, Bu? Kalung doang. Cepat buka. Tolong turut perintah. Kalau tidak, kami akan buka paksa. Jika itu memang betul kalung, kami tidak akan melarang. Apa? Ini jimat, Pak. Bukan, Bu, kalung. Ini kalung. Jangan bohong ya kamu. Kami melarang keras peserta yang tidak jujur, apalagi membawa jimat-jimat untuk lulus tes ujian. Bu, ya udah nggak apa-apa. Saya lepas jimat ini, saya nggak akan pakai jimat ini. Tapi saya harus ikut tesnya, Bu. Tidak bisa, ini sudah peraturan. Ayo keluar, cepat. Silakan keluar. Ibu, Nih, tasnya. Ayo keluar. Bu, biarin saya ikut tes ini, Bu. Tolong, Bu. Ini ada apa, Bu? kok teman saya diperlakukan seperti ini? Kami tidak izinin siapapun peserta di sini yang ikut tes ujian pakai jimat. Apa? Dia pakai jimat, Bu, buat lulus. Aduh. Masa ujian aja pakai bajimat? Parah ya? Iya, parah banget. Malu-maluin ya. Malu tuh. Pada jimat sekarang. Lagian ngapain sih lo pakai jimat segala? Dasar aneh. Silakan keluar. Bu, ayo. Tidak bisa. Silakan keluar. Oke, barusan kan gue sempat ngikut. Nganterin tetangga gue itu tes PNS. Kan lagi zaman nih tes PNS. Cuma yang gue heran, sebelum tes PNS itu orang semalam gue lihat berendam di danau. Lo tau tuh danau belakang tuh. Dia berendam di situ. Terus teriak-teriak minta tolong. Hah? Berendam di danau terus teriak-teriak? Maksudnya kelelep atau gimana? Makanya Andra juga nggak paham. Dia berendam di danau, terus teriak-teriak minta tolong. Tengah malam pula. Ngapain coba? Astagfirullahaladzim. Tunggu, sebentar deh. Ini semacam ritual gitu nggak sih, Indra? Nah, yang Andra denger juga, ibunya itu suka pakai jimat. Nah, mungkin berendam di danau itu salah satu ritual, biar dia bisa keterima jadi PNS. Tapi emang bener, Dra. Kalau dia pakai jimat, itu biasanya ritual. Dan itu bisa jadi perilaku musyrik. Nah, gue udah bilang, itu musyrik. Gue udah bilang, malah gue yang dimarahin sama ibunya. Justru gue yang dibilang musyrik. Coba lo lihat. Sap, kamu tuh. Ini satu-satunya harapan buat keluarga kita, malah kamu ketahuan jimatnya. Bu, dia udah bener-bener gak ngerti, Bu. Ternyata mereka periksa semua orang yang ikut ujian, Bu. Seharusnya kamu lolos, tau gak? Ini pasti gara-gara kamu semalam gak tuntas berendam di danau. Emang kamu bikin masalah? Nyamutin! Kamu tahu nggak? Ini harapan kita satu-satunya. Mana jimatnya sekarang? Cepat! Cepat! Di tas. Ini jimat. Bukannya bikin untung, malah bikin buntung. Mesti dibuang. Nyesel pakai jimat ini. Cuman bikin sial doang. Katanya bisa bikin selamat. Dan bisa bikin jadi PNS. Kenyataannya cuman bikin gagal.
kelihatannya udah mau hujan nih. Waalaikumsalam. Kalian siapa ya? Kok rame-rame kesini ada perlu apa ya? Mohon maaf Bu, kami mengganggu. Kami semua ini wartawan Bu. Kami ingin mewawancarai anak ibu yang videonya sedang viral karena ketahuan memakai jimat di saat tes ujian PNS Bu. Video? Iya Bu, ini ada buktinya Bu. Suara apa itu? Kalau kalian mau tahu yang sebenarnya, saya bisa ceritakan sama kalian. Karena saya yang menyuruh anak saya pakai jimat itu. Waduh. Kalau kalian mau wawancara saya dan anak saya, kalian harus bayar. Lah Bu, kok bayar? Saya patok satu orang 500.000. Gimana nih? Gimana dong? Gimana nih? Biar aja. Ya udah oke Bu, kami akan bayar. Baik Bu. Oke. Ya Allah, abah ninggalin burung banyak bener. Repot ngasih makannya. Push. Kayak manggil kucing. Andra, Kenapa ngurusin lu? burung. Iya. Masuk assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Lu sampai lupa nih. Gara-gara ada video viral tuh. Ada cewek ikut tes PNS ketahuan kalau dia pakai jimat. Lah, dulu. Ini tetangga Andra yang kemarin Andra ikut nganterin. Yang tadi Andra ceritain. Tuh kan bener kan pakai jimat kan dia. Lu, ini pasti hasutan ibunya. Kan kasihan kalau gini malah gak keterima kan. Ceweknya tetangganya Andra. Tetangga Andra kan Andra bilang Andra anterin. Andra bantuin anterin. Kok bisa kebetulan banget nih. Andra, bisa nggak tolong kamu kenalin aku sama cewek ini? Aku pengen wawancara. Kayaknya ini berita bagus banget nih. Buat web magazine sama buat Yuyup. Gimana? Cuma lu yakin ibunya galak banget. Gimana? Ya udah mau gimana lagi, yang penting Lulu bisa ketemu sama anak ini, itu yang paling penting. Tolongin Lulu ya, Andra. Ya udah deh. Yaudah yuk. Andra anterin. Ayo. Wah, lumayan juga nih bisa dapat uang dari wartawan. Ya ampun Bapak, bikin kaget aja. Untuk ibu nggak jantungan Pak. Diana kenapa lagi tuh? Nah, kok bisa jimat itu datang lagi? Kan ibu udah buang jauh-jauh. Ibu! 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 Kenapa? Bu, jimat itu balik lagi, Bu. Nggak mungkin. Udah lupain jimat sialan itu. Ibu udah buang jauh di danau. Dan ibu akan tuntut si dukun pemberi jimat itu. Tapi Bu, tiba-tiba jimatnya ada di situ. Itu. Udah nggak ada. Pasti kamu tuh lagi pikirnya lagi kacau. Bu, itu. Mana nggak ada apa-apa juga. Kamu tuh udah ngaco. Pikiran kamu tuh udah ngaco. Enggak, Bu. Benar, tadi jimatnya ada di situ. Mana? Nggak ada kan? Buktinya nggak ada kan? Udah ibu mau pergi. Ya ampun. Kok malah tidur sih? Bangun. Ayo bangun. Lagi apa Bu? Ada apa ini Bu? Pergi, jangan ganggu aku. Ini suami aku. Ada apa ini kamu? Kamu kan jin itu ya?
Ngomong apa kamu? Kenapa? Tadi yang tidur di situ dan berbalik mukanya sama banget. Makanya banyak berdoa supaya pikiran kamu gak diganggu sama jin atau setan. Bertobatlah, bertobat. Saya nggak butuh ceramah kamu. Astagfirullah. Perasaan kayak ada yang ngikutin gue ya. Au! Aduh. Makasih. Astagfirullahaladzim. Jadi lo yang ngikutin gue dari tadi? Ya, emang gue. Karena gue cuma mau ngingetin lo, jauhin Ryan. Itu pun kalau lo mau hidup lo selamat. Emang lo pikir lo tuh siapa sih? Hah? Lo pikir gue takut ancaman lo? Gue gak takut sama lo, Bara. Gue heran ya sama lo, semua orang lo gangguin kalau deket sama Ryan. Kenapa emangnya tuh gue belum selesai ngomong? Kenapa? Lo itu iri sama Ryan. Sebenarnya gue kasihan sama lo. Saking lo iri, lo dendam sama Ryan yang baik, makanya semua orang di sekitaran Ryan lo gangguin, iya kan? Sekali lagi gue bilang jauhin Ryan. Atau kalau nggak lo hancur, sumpah lo hancur. Dan gue nggak peduli sama ancaman lo. Kenapa emangnya? Bagus. Gue suka perempuan kayak gitu. Emang pengecut lo, tau nggak? Itu jimat kenapa bisa ada di sini lagi? Ini nggak benar. Simpan jimat itu, dia akan menjaga kamu. Siapa itu yang ngomong? Kayak ada orang. Apa perasaan aku aja ya? Bara! Gue tuh gak takut sama lo, Bara. Lo pikir lo bisa ngerusak hubungan gue, Ryan sama Andra? Enggak! Gue tuh punya Allah. Gue gak takut sama iblis kayak lo. Gue gak ada niat sama sekali untuk merusak otak lo. Bara! Gue gak takut sama lo. Gue gak akan jauhin Ryan cuma gara-gara ancaman lo.
Astagfirullahaladzim. Enggak, ini cuma otak gue doang. Enggak ada. Ini cuma permainan pikiran gue, ya Allah. Allah. Jadi sekali lagi, kalau mau hidup lo selamat, lo jauhin Raya. Enggak, diam! Gua gak akan jauhin Ryan, gua gak takut sama anak-anakku! Jangan rusak otak gue! Gua takut! Enggak. Ini otak gue doang, enggak! Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, Bara. Astagfirullah, ya Allah. Bara mau ngerusak otakku, ya Allah. Lu gak bisa kayak gini. Lu harus sadar, lu gak boleh takut. Lu punya Allah. Aduh, gimana ya rasanya? Mau tes PNS, tapi malah diusir. Terus sekarang terkenal lagi, viral, tapi karena ketahuan pakai jimat. Aduh, Diana, gimana? Lo malu? Apa seneng? Aku tahu. Kamu kan yang sengaja videoin itu terus disebar. Akhirnya lo sadar juga ya? Lo harusnya traktir gue dong. Lagian hari gini masih aja pakai jimat. Zaman udah milenial kayak gini, lo ikutin nyokap lo sih. Tapi kayaknya itu jimat-jimat bohongan ya. Buktinya lo malah ketahuan. Diana. Ih, dasar cewek pemakai jimat. Siapa yang dorong gue? Tolong! Sakit. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mila. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kamu kenapa? Aduh, nggak tahu nih. Tadi tiba-tiba ada yang tarik gue. Terus tiba-tiba batang pohon niban kaki gue gitu aja. Diana! Astagfirullahaladzim. Ada sesuatu yang ngikutin Diana. Kenapa ada asap hitam yang meliputi dia? Diana! Ya Allah, Diana kok nggak mau noleh sih? Percuma lo panggil dia nggak mungkin nengok. Karena dia udah malu, ketahuan pakai jimat. Astagfirullahaladzim. Diana pakai jimat? Iya, dia ketahuan pakai jimat pas waktu tes PNS. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ayo aku bantu. Aku antar kamu pulang ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, Mila. Ada apa ini? Kenapa Mila? Kenapa kakimu kok bisa kayak gini, Nak? Nggak tahu, Bu. Tadi tuh aneh, Bu. Padahal nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada yang jorokin aku, Bu. Habis aku ledekin Diana karena dia pakai jimat. Apa jangan-jangan dia masih pakai jimat itu dan dia sengaja lukain aku ya, Bu? Emang dari dulu keluarga Diana itu suka pakai jimat. Wah, ini nggak bener nih. Saya akan tuntut dia. Aku harus kasih tahu Diana. Tante, saya permisi dulu ya. Makasih ya. Kamu sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Tante. Tante. Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi kamu kesini? Kamu mau ikut campur soal anakku lagi? Ya ampun Tante, mohon maaf nih saya ganggu. Kebetulan saya kesini bawa teman saya namanya Lulu. Halo Tante. Ya Lulu ini seorang jurnalis Tante. Dan dia punya website sendiri. Nah dia tertarik untuk menulis berita tentang Diana yang menggunakan jimat. Biar beritanya nggak simpang siur Tante, dia mau tulis buat webnya. Oh, jadi mau meliput soal anak saya? Sini bayar. Kok bayar Tante? Ini kan demi kebaikan anak Tante. Biar beritanya nggak simpang siur Tante. Tante mohon maaf, Tante bukannya saya mau lancang. Tapi Yang lain-lain aja suruh bayar nggak banyak ngomong. Kamu tuh sama Andra ya? Pelit orangnya. Kalau kamu nggak mau bayar, ya udah sana pergi. Kamu nggak bisa ketemu sama anak saya. Ya udah Tante, kalau seperti itu kita bakal pergi kok. Nggak perlu diusir Tante. Ya udah pergi deh. Ada apa ini kok ribut-ribut? Gak enak sama tetangga, Bu. Maaf Om, saya ganggu. Tadi saya pengen ketemu sama Diana, mau diwawancara. Cuma kata Tante kalau mau wawancara Diana harus minta bayaran. Ya iyalah, kamu kan dapat duit dari berita itu. Ya kamu harus bayar juga dong. Udah Bu. Gak enak sama tetangga, malu kita, Bu. Gak usah ikut campur, Pak. Dasar suami nggak becus. Astagfirullahaladzim, Tante. Kenapa? Mau ikut campur lagi? Udah nggak, sana pergi. Ya udah kita pergi Tante. Assalamualaikum. 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 Om. Ayo Lu. Bu, kamu bikin asma saya kumat aja. Nggak apa-apa. Mati aja sekalian. Astagfirullahaladzim. Diana, sebentar. Jangan sentuh aku. Diana, aku mau ketemu kamu. Aku kan temennya Andra, aku pengen wawancarain kamu. Iya, Din. Bukan maksud kita kurang ajar. Bukan maksud kita untuk ganggu kamu. Tapi ini semua karena ibu kamu. Saya tahu kamu pasti nggak mau pakai jimat itu kan? Diana, aku nggak berniat sama sekali buat mengganggu kamu. Tapi mohon maaf nih, ibu kamu itu niatnya untuk manfaatin kamu kan? Tolonglah kalau bisa kamu cerita sama aku. Aku janji aku nggak akan beberin kemana-mana, aku akan jaga cerita kamu ini. Aku buru-buru, aku harus balik. Diana, mereka berdua itu teman-teman aku. Kamu bisa percaya mereka kok. Maaf sebelumnya, tapi aku ngerasain ada aura negatif di sekitar kamu. Sekarang kamu tolong jujur sama kita. Jimat itu ada di mana sekarang sebenarnya? Diana. Ini benar-benar nggak beres. Jangan sampai jimat itu mempengaruhi mereka. Berarti kamu tahu soal jimat itu? Iya, Diana itu teman aku. Tapi kalau soal jimat itu aku baru aja tahu dari Mila. Temennya Diana juga yang kemarin ikut tes PNS. Aku takutnya jimat itu masih dibawa sama Diana. Nggak habis pikir dulu. Tega banget sih ibunya. Semata duitan itu ya sampai maksa anaknya buat pakai jimat. Jimat ini. Enggak mungkin jimat ini ada di atas tempat tidur. Kemarin malam aku yakin aku taruh di dalam laci. Aduh, ini jimat. Ngapain sih kamu teriak-teriak kayak gitu? Loh. Jimat sialan itu ada di tangan kamu? Bu, jimat ini muncul dengan sendirinya, Bu. Nggak mungkin jimat itu muncul dengan sendirinya. Kamu pasti yang nyari-nyari jimat itu. Pantesan kamu sial karena kamu bawa jimat ini. Biar ibu buang aja nih. Bu, nggak bisa ibu buang. Ibu bilang jimat ini bisa nyelamatin aku kan? Nggak benar dukun itu. Dia bilang mau kasih selamat. Ternyata dia kasih sial. Nggak benar, udah. Enggak, ibu. Ibu, sini enggak. buang. Enggak, ibu, enggak. Ibu, aduh, ibu. Kamu gimana sih kok kamu dorong-dorong ibu sih? Aku nggak dorong ibu. Udah, pokoknya kamu harus buang jimat itu. Nanti ibu akan cari yang bagus lagi.
Aduh, gila Ini ibu, ibunya dia ini pikirannya apa sih? Kok dia tega banget gitu loh. Udah dia maksa anaknya pakai jimat cuma demi uang. Sekarang beritanya udah viral, bukannya malu, bukannya tobat. Sekarang kalau mau wawancara anaknya kan dia minta bayaran juga. Segila itu loh mata duitan ibunya loh. Iya loh, dia nggak sadar kalau Allah selalu mengawasi hambanya setiap saat. Semoga aja Bu Fatma cepat diberi hidayah sama Allah. Insya Allah. Bapak cepat bangun deh. Ada apa, Bu? Ada apa? Bapak lihat di kamar mandi, Pak. Di situ. Iya. Ada apa di kamar mandi? Di situ ada setan, Pak. Serem banget. Barangkali bayanganmu, barangkali. Enggak. Udah Bapak jangan ngomong macam-macam, Pak. Ini beneran saya nggak bohong, Pak. Bapak lihat Pak sekarang. Ayo cepetan dong, Pak. Bapak lihat. Iya, iya tunggu. Bapak, lihat. Sini, Pak. Sini, Pak. Astagfirullah. Apa, Pak? Kebakaran. Matiin, Pak. Iya, Bu, tenang, Bu. Pak. Alhamdulillah. Setannya di sana, Pak. Di mana, Bu? Di kamar mandi, Pak. Iya. Kamar mandi, Pak. Iya, bentar, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada apa-apa. Ada bener tadi di sini. Saya nggak salah lihat, saya nggak bohong, Pak. Mana? Ada, Pak. Ada di sini. Makanya, Bu, Ibu banyakin ibadah supaya nggak diganggu sama setan. Ibu mainnya jimat mulu. Gimana sih? Bapak nggak usah ceramah deh. Nggak bikin kaya juga. Pak, nih. Astagfirullahaladzim. Pergi. Tolong. Ibu. Tolong, Bu. Pergi. Ibu. Tolong, Bu. Pak. Tolong. Bu. Pergi kamu. Ibu. Tolong, Bu. Pergi. Jangan kau ganggu Diana, atau kau akan celaka. Ada apa, Nak? Ada apa? Aduh, kenapa kakimu? Ada apa? Di sana ada apa, Mila? Gak ada apa-apa kok. Ada apa sih? Mulut kamu ini juga banyak kayak gini. Kenapa, Mila? Kok jadi kayak gini? Gak ada apa-apa. Gak ada. Kenapa sih dari tadi gak di sana? Kenapa jimat ini balik lagi? Aduh, kok gak bisa sih? Aduh, kok kenapa gak bisa lepas? Kenapa jimat ini susah dilepas? Enggak, pasti bisa. Kenapa? Tangan aku. Aduh, sakit banget. Aduh, leherku sakit.
masih bisa keluar. Ah! Kabupaten deh. Diana. Diana. Diana mau kemana sih malam-malam begini? Diana. 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 Diana, kamu ngapain, Nak? Ayo pulang kita, Nak. Diana. Diana. Diana, ayo kita pulang. Diana. Rey, makasih ya. Lo mau nemenin gue di rumah. Sendirian, sepian gue. Abah lagi pulang kampung. Nemenin keluarganya lagi sakit. Ibu sendirian, kasihan. Iya, Ndra, sama-sama. Tapi kalau Umi sendirian di rumah terus kamu ke rumah Rukia, biasanya Umi ngapain, Ndra? Umi mah ada aja yang dikerjain. Hari ini misalnya masak nih, masak telur dadar. Besok masak lagi, telur rebus. Besoknya lagi telur balado, besok lagi telur puyuh. Kok telur terus, Ndra, tiap hari? Itu dia, makanya gue bisulan nih sekarang. Apa itu, Ndra? Astagfirullahaladzim. Ibu, ada apa, Bu? Kenapa, Bu? Tante kenapa, Ada apa, Tante? Bu? Tadi. Iya, kenapa? Tadi Ibu ikutin Diana dari rumah. Ibu ikutin terus. Begitu nyampe sini, Diana pas mau masuk kolam, Ibu tarik. Lalu? Ternyata mukanya berubah, Pak. Mukanya berubah jadi setan. Astagfirullahaladzim. Pak, setan itu, Pak. Setan itu mau nyerang Ibu. Ibu mau dibikin mati sama dia. Sabar, Bu. Allahu Akbar. Tante, saya rasa semua ini ada hubungannya sama jimat yang selalu Tante pakai. Kan Tante juga yang nyuruh Diana untuk pakai jimat itu kan. Kemarin saya selamatkan Diana dari danau ini. Dan saya tahu pasti Tante yang nyuruh Diana untuk berendam di danau ini. Indra, kamu kenapa sih selalu mencari celah buat mencari kesalahan saya? Kamu kan tahu tadi Ibu udah mau mati. Maaf, Bu. Kalau Ibu memang masih memakai jimat itu, tolong buang semuanya, Bu. Karena jin-jin kafir itu bisa menggoda kita lewat jimat itu. Dan itu merupakan tipu daya iblis. Jimat kemarin udah Ibu buang. Kalau memang Ibu butuh bantuan, Ibu bisa datang ke tempat Rukiah. Insya Allah akan kami bantu. Saya tidak butuh bantuan dari kalian. Saya tahu apa yang saya lakukan. Pak, udah. Kita pulang aja deh, Pak. Maafkan istri saya. Ayo, Pak. Maaf. Pak, ayo, Pak. Kita pulang aja. Ayo, temenin Ibu. Allah, masih aja batu, Rey. Udah tahu nyawanya hampir hilang. Hah? Tau gitu gak usah gue tolongin kemarin. Sabar, Ndra. Ngadepin orang kayak gitu tuh harus ikhlas. Mungkin hatinya masih ketutup. Makanya susah percaya sama kita. Ayo balik, Rey. Keluar. Ibu. Kamu pasti jelmaan jin kan? Kamu keluar dari tubuh anak saya. Keluar kamu.
Ibu, ini aku, Ibu. Enggak. Keluar kamu dari tubuh anak saya. Kamu jin. Ini aku, ibu aku. Bukan. Kamu pikir saya mudah percaya? Saya tidak percaya lagi sama kamu. Keluar. Tunggu, Bu. Ibu. Apa-apa nih? Ini anak sendiri kamu bilang apa? Kamu pukulin. Siapa? Dia anak kita, Bu. Dia bukan anak kita, Pak. Dia bukan Diana anak kita. Dia jelmaan dari jin. Jelmaan dari jin yang jimat yang saya buang, Pak. Astagfirullahaladzim. Sini, Bu. Keluar. Ya ampun. Kenapa ibu marah-marah ngira aku jin gitu? Ibu, sadar Ibu. Anak sendiri dibilang jin. Itu anak kita, kamu anggap jin. Rupanya Ibu harus berobat ke tempat ruqyah ini. Kalau ngomong jangan sembarangan, Pak. Saya sadar dan saya tidak kerasukan jin dan saya tidak butuh rumah ruqyah. Ibu lakukan semua ini pasti akibat daripada jimat-jimat itu, Bu. Bu, tolong Bu. Allah sudah menegur Ibu. Sadar, Bu, sadar. Saya begini karena Bapak. Kalau Bapak tidak sakit-sakitan dan banyak uang, saya tidak bakalan cari jimat. Bu, Bapak juga tidak ingin seperti ini. Bapak tidak mau sakit-sakitan, tapi Bapak lagi, Bu. Udah, Pak. Diam. Jangan kebanyakan ngomong. Capek saya dengernya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wadkhilna jannata dar salam tabarakta rabbana wa ta'ala jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitahu ala kulli syai'in qadir la ilaha wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitahu ala kulli syai'in la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Mengapa dada saya sesak? Ada darah lagi. Lo lihat tuh. Gue bakal hancurin satu persatu orang-orang terdekat lo. Termasuk semua guru-guru lo. Gue bakal hancurin. Gue bakal bikin mereka tuh hilang dari dunia. Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fi samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yasma'u illa ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi la yaquduhu لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر Oke. Ya Allah. Oke, kenapa, Oke? Oke, kenapa? Ada serangan datang, tapi Allah masih melindungi. Pasti ulah bara. Ya Allah. Akhirnya lo muncul juga berdua. Hei, sadar! Astagfirullah. Lo gak akan pernah bisa menang lawan gue, Ra. Gak akan. Lo harus ngerasain. Lo harus ngerasain apa yang gue rasain. Hidup sendiri. Tanpa ada orang di sekitar. Lo harus ngerasain. Ya! Ya, bangunan! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Oke. Kali ini lo boleh menang, Ray. Tapi lo lihat aja. Lo tahu kelebihan gue. Menyesatkan semua umat manusia di muka bumi ini. Itu yang akan pernah bisa lo kalahin. Bara sudah tidak akan menyerang lagi. Dia sudah selesai. Iya Pak Kiai. Tapi saya yakin Bara nggak akan kalah semudah ini. Dia nggak akan pergi gitu aja. Dia pasti akan kembali menyerang kita. Sekarang Bara bisa ngelakuin serangan jarak jauh, Rey. Iya, Dra. Rey, Bara sampai sedendam ini sama lo, Rey. Dia membabi buta. Dia nggak pernah pandang bulu. Dia nggak mau tahu. Siapapun orang-orang yang ada di dekat lo, orang-orang terdekat lo, dia serang. Iya, Ndra. Sebenarnya saya tidak yakin Bara benci sama saya karena masalah almarhumah Sakinah. Dulu, Bara sangat mencintai Sakinah. Tapi Allah lebih cinta sama Sakinah. Allah panggil Sakinah lebih dulu daripada kami. Dan itu menyebabkan kebencian yang sangat dalam di dalam hati Bara. Makanya kenapa sampai sekarang dia selalu menyalahkan Allah. Dia selalu membenci Allah dan dia juga membenci saya, Pak Kiai. Ryan, kamu jangan menyesali dirimu sendiri. Karena ini semua sudah takdir dan kehendak Allah. Dan insya Allah kalau kita berada di jalan yang benar, Allah akan meridhoi kita. Iya, Pak Kiai. Perasaan di rumah kayak ada orang ya. Tapi siapa? Mama kan di luar negeri. Aduh, perasaan gue gak enak lagi nih. Sama maling sih ah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lulu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak. Ya Allah. Gue pasti salah lihat. Gak mungkin ada Bara di sini. Gak mungkin. Bara? 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 Kenapa sih? Hah? Suka banget sih lo gangguin gue? Ya emang bener. Gue seneng banget gangguin. Terus kenapa? Gak boleh. Mendingan lo sekarang diem. Bara! Keluar kalau berani, kalau laki-laki mana sini? Ya Allah. Pikiran apa yang gue ngomong? Lo denger ya, Bar? Ih! Lo kenapa sih pengecut banget? Gue belum selesai ngomong. Gue usah kabur-kaburan lo. Bara! Bara! Pengecut lo emang ya? Mana lo? Laga gila nih laki. Ya, gue di sini. Gue cuma mau ngasih satu kesempatan terakhir sama lo. Lo tetap mau deket sama Ryan? Atau lo mau gabung sama gue? Karena gue gak mau nyakitin perempuan cantik. Astagfirullah. Bu Fatma, keluar! Bu Fatma!
Bu Fatma. Lihat nih, anak saya seperti ini gara-gara kamu pasti. Enak aja kalau ngomong jangan sembarangan ya. Kamu sakit hati ya? Karena anak kamu ketahuan pakai jimat dan nggak lulus PNS. Dan kamu iri sama anak saya. Sekarang juga saya minta tanggung jawab dari kamu. Emang pantas anak kamu kalau mulutnya miring kayak gitu. Makanya suka jahil dan usil ngurusin orang. Saya nggak mau tahu. Saya mau anak saya normal kembali. Saya akan aduin kamu ke Pak RT ya. Supaya kamu diusir dari sini. Ah, saya nggak peduli. Laporin aja sana. Saya nggak takut juga. Emang ada buktinya? Awas kamu, saya akan panggil wartawan. Sana pergi! Awas kamu ya! Astagfirullahaladzim. Sabar nak, sabar ya nak ya. Sabar, ayo. Sabar nak. Sabar nak. Diana, aku baru aja mau ke rumah kamu. Kamu kenapa? Kis, aku takut banget, Kis. Tolong aku takut banget. Astagfirullahaladzim. Diana, kamu tahu kan aku teman kamu. Kamu bisa cerita semuanya kok. Sebenarnya ada apa? Aku malu banget, Kis. Sebenarnya yang nyuruh aku pakai jimat itu ibu. Dan jimat itu udah berhasil ngelukain banyak orang yang berusaha ngelukain aku sampai nyawa ibu aku aja hampir nggak tertolong, Kis. Astagfirullahaladzim. Dan Mila teman aku, dia sampai nggak bisa ngomong. Allah. Terus sekarang jimat itu ada di mana? Jimat itu hilang begitu aja. Aku takut, Kis. Aku takut kodam yang ada di jimat itu mau ngelukain orang lain lagi. Dan aku nggak tahu sekarang jimat itu ada di mana. Kamu tahu yang kamu lakukan itu salah. Kalau kamu memang ingin bertobat, aku bisa bawa kamu ke rumah Ruqyah. Insya Allah di sana kamu bisa dibersihkan, ya. Tuh anak emang bener-bener deh. Sekarang dalam keadaan seperti ini malah dia kabur lagi. Diana. Diana. Kok di sini? Kemana aja kamu? Pak cemas tau nggak? Pak, maafin Diana, Pak udah bikin Bapak khawatir. Diana takut, Pak. Diana takut jin itu akan melukai orang lain. Pak, saya mau bawa Diana ke rumah Ruqyah. Itu pun kalau Bapak mengizinkan. Alhamdulillah kalau kamu sudah sadar, nak. Mudah-mudahan kodam itu bisa hilang dari jimat itu. Boleh Bapak antarkan? Alhamdulillah. Mari, Pak. Saya dipaksa ibu, Pak Kiai buat pakai jimat itu. Tapi sekarang jimat itu hilang, nggak tahu kemana. Dan belakangan ini, setiap kali ada orang yang mau nyakitin aku, jimat itu pasti nyakitin balik orang itu. Kayak tetangga aku Mila, dan bahkan ibu. Ibu mikir jin itu mau nyakitin dia. Pak Kiai, aku bener-bener nyesel, tapi aku nggak tahu mau gimana lagi. Alhamdulillah. Syukurlah kalau kamu sudah mau bertobat. Karena kalau dalam keadaan musyrik, itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa 48. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang musyrik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka selain musyrik bagi mereka yang dikehendakinya. Pak Kiai, akankah Allah mengampuni dosa saya? Insya Allah. Karena Allah itu maha pengampun. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertobat
dan orang-orang yang membersihkan diri. Dan firman Allah, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya ika dan rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Balkis, tolong dia membersihkan diri, suruh mandi, berwudu, dan siap menggunakan ruku. Baik, Pak Kiai. Indra, sebenarnya ada yang mau Lulu ceritain sama kamu. Duh, tapi gimana ya? Mau cerita apaan sih? Cerita aja lu. Kayaknya bingung banget. Hah? Kenapa? Nggak, Lulu takut banget, Dra. Jadi kayak gimana ya, Lulu mau cerita sama kamu atau sama Raya itu kayak serba salah. Ini apa sih? Yang diomongin apaan nih? Lulu harus cerita nggak ya? Dra, gini Dra. Sebenarnya Bara tuh udah gangguin Lulu. Dia datengin Lulu, Dra. Terus dia bilang sama Lulu kalau Lulu nggak bakalan selamat kalau Lulu masih deket sama Raya. Kapan? Kemarin. Kamu tahu nggak? Kemarin Pak Kiai itu juga diserang sama Bara. Kemudian untung aku sama Ren datang. Kita bantu Pak Kiai. Kemudian kita juga diserang sama Bara. Ini Bara udah makin kelewatan. Bara sekarang selalu nyakitin dan mengganggu orang yang ada di sekitaran Raya. Terus aku harus gimana dong? Aku juga sebenarnya takut banget ketemu dia. Insya Allah iman aku kuat ya, Indra. Semoga lo, insya Allah. Selagi kita ada di jalan yang benar, Allah pasti akan melindungi kita. Aduh, udahlah. Oh iya. Aku harus stop mikirin Bara dulu. Iya, sekarang aku mau ke rumah Diana nih. Aku mau lihat jimat itu. Jimat itu kan ada kodamnya. Dan jimat itu akan nyelakain semua orang yang udah nyakitin Diana. Ya, aku tahu. Aku juga tadi baru mau ngomong sama kamu. Gimana pun caranya, aku sekarang juga harus ke rumahnya Diana. Aku harus tarik dia, aku harus wawancarain dia. Terserah lah ibunya mau marah, mau apa. Ya. Yaudah, yuk. Balkis, bimbing dia niat dan bacaan sholat tobat. Baik, Pak Kiai. Diana, kamu udah siapkan melakukan sholat taubat? Diana. Hati-hati, Pak. Rupanya kodamnya masih belum keluar dari mulut. Aku tidak akan keluar dari perempuan ini. Terus menjaganya. Tidak, kamu keluar dari tubuh wanita ini. Kembalilah ke habitatmu. Tidak. Kalian tidak akan bisa usir saya. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من
Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah. Khodam itu sudah keluar dari diri. Setelah ini, Mbak Diana harus bertaubat nasuha, Pak. Supaya jin itu tidak kembali lagi. Insya Allah. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini pasti Diana yang mau ngerjain ibunya. Ibu, sekarang Diana sudah dibersihkan dari makhluk gaib dan jimat-jimat itu. Sekarang Diana sudah bersih. Alhamdulillah. Dan saya harap sekarang Ibu juga sadar apa yang Ibu lakukan selama ini adalah salah. Dan itu dosa, Bu. Semoga pelan-pelan Bu Fatma bisa sadar ya, Pak. Kalau gitu saya sama Ryan pamit dulu. Terima kasih kalian telah bantu anak saya. Sama-sama. Semua terjadi atas izin dan kehendak Allah, Pak. Ya udah, kalau gitu kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa saya merasa aura negatif dalam tubuh Bu Fatma kuat sekali ya? Kis, kenapa ya? Saya ngerasa masih ada aura negatif di rumah itu. Sebenarnya aku juga ngerasain kayak gitu. Ibu, kenapa dari tadi diam saja, Bu? Astagfirullahaladzim. Itu tadi angin dari mana, Pak? Bapak juga kurang tahu. Masya Allah. Ibu, tenang. Sadar, Bu. Bu. Ibu. Bu, sadar, Bu. Ibu. Ibu. Ibu sadar, Bu. Ibu sadar, Ibu. Ibu. Ibu, ini aku, Ibu. Ibu. Tolong! Tolong, Bapak! Tolong! Ibu! Mbak Diana, Agis. Mbak Diana! Mbak Diana pergi sekarang. Saya akan tangani. Ryan, tolong istri saya. Dia kerasukan jin itu. Dia mau membunuh anak saya. Tolong, Ren, tolong. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli shay'in qadir. Dia milikku. Dia milikku. Dia bukan milikmu. Dia adalah. Keluarlah.
Keluar dari dalam tubuh perempuan ini atau saya akan musnahkan kamu dengan izin Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ya ma'syaral jinn, qad istakbartum min al-'ilmi wa ma la'allakum min al-'ilm. Wa qad istamta'na al-arba wa balagna ajal alladhi ajjalta lana. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ibu. Bu Fatma, Bagaimana Raya? jin itu sudah keluar, Pak. Tapi sepertinya istri Bapak harus dibawa ke rumah sakit, Bra. Loh, Diana kenapa nih? Tadi Diana diserang sama kodam yang ada di jemaat itu. sekarang Bu Fatma kondisinya cukup mengkhawatirkan, Ra. Sepertinya kita harus bawa ke rumah sakit. Langsung dibawa. Yaudah, yuk. Tolong. Diana, kamu nggak apa-apa, Nak? Udah, Diana nggak apa-apa, Pak. Diana mau lihat Ibu. Bu, Ibu selamat. Ini semua karena Allah, Bu. Ibu menyesal. Ya Allah. Bapak benar, Pak. Ibu udah salah jalan, Pak. Ibu sangat menyesal, Pak. Alhamdulillah, Ibu sudah sadar sekarang. Ibu mau bertobat, Pak. Apakah Allah masih mau mengampuni Ibu, Pak? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Allah pasti mengampuni Ibu. Asal Ibu benar-benar bertobat dan meninggalkan barang-barang yang membuat Ibu jadi musyrik. Maafkan Ibu ya, Nak. Maafkan Ibu. Ibu salah. Ibu salah, Nak. Ibu udah paksa kamu ke jalan yang salah. Ke jalan yang sesat. Jalan yang dibenci sama Allah, Nak. Udah. Nggak apa-apa, Ibu. Yang penting sekarang kita saling mendoakan, minta ampun sama Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin.